Bab 818 Klan Meyer. Semua orang memandang ke langit. Sesudah beberapa saat, seorang pria arogan keluar dari kehampaan. Di sisinya, ada lebih dari selusin orang dengan seragam. Tampak seperti bawahannya. "Devan, tamat kamu, apa kamu tahu siapa dia?" "Dia tunanganku, pangeran dari klan Meyer, Adan." Sesudah Tirza jadi siluman burung, wajahnya yang sudah buruk, tampak ganas. Sesudah mengatakan itu, Tirza langsung menjerit pada Adan yang mendadak muricul, "Sayang, tolong aku." "Tirza, siapa yang merubahmu jadi begini?" Adan tampak begitu geram. Tunangannya berubah jadi buruk rupa. Namun, dengan kemampuan Adan, selama Tirza belum berubah jadi partikel paling dasar kosmik, Adan bisa mengembalikannya lagi seperti sebelumnya. "Devan, bajingan itu menghancurkan semua planet hidup di nebula M87, memusnahkan klan Rezan, juga menyiksaku berulang kali. Kamu harus balaskan dendamku." Mengingat penyiksaan yang barusan dia terima, Tirza terisak. Klan Meyer. Mendengar nama ini, wajah orang-orang klan Heteran langsung berubah. Jelas mereka pernah mendengar nama ini. "Ada apa kakak?" Devan memandang Batari. "Junior, klan Meyer begitu kuat." "Klan Meyer, klan super dari galaksi tinggi. Lebih kuat dari klan Rezan, puluhan ribu kali. Energi Adan tidak begitu kuat, cuma tingkat dewa perang kosmik. Namun dia punya 12 budak tertinggi di kosmik yang melindunginya. Bisa punya 12 budak tertinggi kosmik cukup untuk menunjukkan energi klan Meyer." Rupanya Tirza punya hubungan dengan klan Meyer. Wajah Batari langsung pucat. "Tertinggi kosmik. Kita bahkan punya overload kosmik di sini." Devan menyipitkan matanya dan mengatakan, "Berbeda, kita sudah kabur selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun yang lalu, para budaknya sudah jadi tertinggi kosmik. Kini sesudah puluhan ribu tahun berlalu, mungkin mereka sudah tumbuh jadi overload kosmik." Batari menggertakkan gigi. Meski di sisinya ada Yuchi yang merupakan overload kosmik. Namun bagaimana kalau lawannya punya 2 atau bahkan lebih overload kosmik? Ini merepotkan. "Bajingan, beraninya kamu menyentuh tunanganku, bosan hidup ya." Adan mengatakan dengan emosi. "Ah, dia tunanganmu." Devan melirik Adan, kemudian menjambak rambut Tirza. Tidak lupa menamparnya. "Bajingan, tampaknya kamu tidak tahu energi klan Meyer. Nomor 11 dan 12, beri dia pelajaran." Adan mengatakan dengan wajah suram. Dua pria dengan jubah hitam langsung maju. Mereka membawa aura yang mengerikan. Di sisi Devan, 2 orang juga maju. Mereka merupakan Sihe dan Sanshi. "Tuan Amor, serahkan pada kami," kata mereka berdua pada Devan. "Baiklah." Devan menganggukkan kepala. Segera, Sanshi dan Sihe bertempur melawan 2 bawahan musuh. Sesudah mendapatkan kembali energi magis mereka, energi tempur mereka mencapai puncak. Yang satunya begitu panas, sedangkan yang satunya lagi begitu dingin. Cuma dalam beberapa detik, 2 bawahan lawan dikalahkan. Yang satu hangus karena api. Yang satunya lagi dibekukan hingga jadi patung es. Pemandangan ini membuat wajah Adan jadi suram. Kedua bawahannya, meski energinya ada di urutan terbawah di antara 12 orang, namun tetap saja tingkat tertinggi kosmik. Bagaimana bisa dikalahkan semudah itu? Kini, Tirza tampaknya teringat sesuatu. Dia langsung menjerit pada Adan, "Sayang, ada overload kosmik di pihak mereka.
cepat kembali, suruh orang terkuat di klan untuk bertindak. Overlord kosmik, menarik, kebetulan aku juga punya 2 overlord kosmik. Adan menyipitkan matanya. 2 overlord kosmik. Tubuh mungil Batari bergidik. Benar saja dugaannya. Di antara bawahan Adan, sudah ada yang mencapai tingkat overlord kosmik. Bagaimanapun juga, puluhan ribu tahun sudah berlalu. Begitu perkataan Adan terlontar, 2 bawahan maju lagi. Aura kedua bawahan ini lebih menakjubkan, membuat orang merasa tertekan, hingga kesulitan bernapas. Jantung seakan mau berhenti berdetak. Energi 2 orang ini, pasti jauh di atas 2 orang sebelumnya. Tampaknya mereka memang overlord kosmik. Overlord kosmik merupakan puncak energi tempur di kosmik, tujuan akhir para master kosmik. Namun, tidak ada kilau di mata mereka. Meski energi mereka mencapai overlord kosmik, mereka tetaplah budak. Cuma dengan satu pikiran Adan, jiwa mereka bisa hancur berantakan. Hahaha, Devan, dengan tidak, kamu punya 2 overlord kosmik di sini, tamat kamu. Tahu kalau di antara bawahan Adan, ada yang sudah menerobos overlord kosmik. Tirza tampak senang. Dia bahkan tidak tahu mengenai hal ini. Devan memandangi 2 tubuh yang mirip mayat itu, terkekeh dan mengatakan, apa kamu yakin mereka mampu mengalahkanku? Devan, aku tahu kalau kamu juga punya overlord kosmik, bahkan overlord kosmik yang menguasai hukum waktu. Namun bagaimanapun juga, itu cuma satu, mustahil melawan 2 overlord kosmik. Sebelumnya kamu menyiksaku dengan kejam, sebentar lagi aku akan membuatmu merasakan semua siksaan yang kualami sebelumnya. Tirza mengatakan dengan tegas. Hahaha, Tirza, ayo kita bertaruh. Kalau 2 overlord kosmik ini tidak mampu mengalahkanku, aku akan membuatmu mengalami lagi penyiksaan sebelumnya, ucap Devan dengan seringai. Tubuh lembut Tirza langsung bergidik. Tirza tidak mau mengalami neraka tingkat 18 lagi. Namun Tirza yakin pada Adan. Karena energi Adan harusnya juga hampir mencapai overlord kosmik. Meski Tirza belum pernah menyaksikan Adan bertempur, namun Tirza pernah mendengar kalau Adan pernah menghabisi tertinggi kosmik. Bisa menghabisi makhluk tertinggi kosmik, sekalipun dia bukan overlord kosmik, namun bisa dianggap sudah mencapainya. Di sisi Tirza ada 3 energi tempur tingkat overlord kosmik. Di sisi Devan, cuma ada 1. Bahkan meski Devan punya energi tempur overlord kosmik, dia bukan lawannya. Berpikir demikian, Tirza kembali tenang. Dia mengertakkan gigi dan mengatakan, oke, namun kalau kamu kalah, aku bukan cuma mau kamu merasakan siksaan yang barusan aku alami, wanita dan temanmu juga tidak ada yang bisa lolos. Bersambung. Bab 819 bawahan. Karena kamu begitu yakin, maka aku tidak keberatan melawan mereka. Devan menyeringai. Kalian, cepat tangkap dia hidup-hidup. Tirza mengatakan pada 2 bawahan overlord kosmik. Namun sesudah mendengar perkataannya, 2 bawahan overlord kosmik itu tidak bereaksi sedikit pun. Beraninya kalian tidak menuruti perintahku, aku akan menyuruh tunanganku menendang kalian. Tirza mengatakan dengan wajah suram. Lakukan perintahnya. Adan mengerutkan kening, mengatakan pada 2 bawahannya. Namun, 2 bawahannya masih tidak bereaksi. Hanya saja, mata mereka yang mulanya kusam berkilat. Apa kalian bosan hidup? Adan mengatakan dengan marah, aku bisa membuat jiwa kalian hancur.
Dua bawahan overlord kosmik ini merupakan kakak beradik. Mereka berdua saling memandang, menemukan keteguhan di mata masing-masing. Mereka berdua sudah jadi budak selama puluhan ribu tahun. Kalau bukan karena keberadaan satu sama lain, mungkin mereka sudah lama tidak tahan. Kini, peluang kebebasan ada di hadapan mereka. Ini tergantung apa mereka berani bertaruh. Barusan, Devan mengirim pesan pada dua bawahan overlord kosmik, mengatakan kalau mereka bisa dibebaskan dari kontrak perbudakan. Ini merupakan impian semua bawahan yang menjadi budak. Bahkan meski harus kehilangan seluruh pelatihan, mereka juga bersedia. Cuma, hampir mustahil untuk memutuskan kontrak. Namun pemuda di hadapan mereka mengatakan kalau dia bisa membebaskan mereka dari kontrak perbudakan. Hanya saja, mereka tidak bisa percaya pada Devan sepenuhnya. Bagaimanapun juga, kini Devan merupakan musuh mereka. Bertahun-tahun sudah berlalu. Mereka tidak takut mati. Yang mereka takuti merupakan kematian satu sama lain. Sang kakak takut kalau sang adik mati. Sang adik takut kalau sang kakak mati. Jadi, kakak adik itu bertempur bersama selama ini. Akhirnya kakak adik itu memilih untuk percaya pada Devan. Karena hidup menjadi bawahan lebih buruk daripada kematian. Namun Devan mengatakan kalau dia bisa melepaskan mereka dari kontrak perbudakan. Bagaimanapun juga, begitu Adan tahu kalau mereka mau memutuskan kontrak perbudakan, Adan pasti akan menghancurkan jiwa mereka berdua. Hanya saja, Devan cuma bisa selamatkan satu. Siapa yang akan dia selamatkan, pilihan ada di tangan mereka. Aku akan hitung sampai 3, kalau kalian masih tidak bertindak, aku akan menghancurkan jiwa kalian. Adan begitu geram. Jelas sekali, sekalipun pihak lain merupakan overlord kosmik, Adan tidak menghormati mereka sedikit pun. 1, 2. Ketika Adan menghitung sampai 2, sang kakak mendadak memukul dada adiknya. Adiknya langsung terlempar ke arah Devan. Kalau kamu tidak selamatkan adikku, aku tidak akan melepaskanmu, sang kakak menjerit dengan wajah garang. Kemudian segera menghampiri Adan. Bosan hidup. Mata Adan begitu dingin. Langsung menghancurkan jiwa saudaranya. Ketika tubuh sang kakak bergegas ke Adan, mendadak dia seakan tak terkendali, energi magis di tubuhnya juga langsung sirna. Mempertahankan gerakan dan wajah yang sama. Membeku di sana selamanya, jiwanya sudah pergi. Seorang overlord kosmik yang bisa dengan mudah memusnahkan galaksi. Kini nyawanya direnggut semudah itu. Seperti inilah kehidupan bawahan. Kakak. Menyaksikan kakaknya mati, sang adik langsung terisak. Sayang sekali, tidak ada yang bisa dia perbuat. Bukannya kamu bilang kalau aku yang akan mati. Sang adik jatuh ke dalam pelukan Devan, namun tatapannya tertuju pada tubuh sang kakak. Dia tahu kakaknya berkorban untuknya. Dia mau melepaskan diri dari pelukan Devan, bergegas menghampiri kakaknya. Namun Devan menahannya. Berhenti kalau kamu tidak mau kematian kakakmu sia-sia. Kakakku mati, aku tidak mau hidup lagi, kata sang adik dengan sedih. Bajingan, beraninya kamu mengkhianatiku, aku akan mengirimmu menyusul kakakmu. Adan langsung meluncurkan serangan jiwa padanya. Namun dia jelas merasakan perlawanan. Seakan ada energi mistik yang menghalangi energi ruhnya. Ada apa ini? Sesudah beberapa saat, mata sang adik mendadak melotot. Dia tahu,
kontrak perbudakannya sudah dicabut. Dia bukan lagi bawahan Adan. Sesudah mendapatkan kembali kebebasannya, sang adik langsung marah besar. Adan sudah menghabisi kakaknya. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Cepat hentikan dia. Adan menelan liurnya, mengatakan pada bawahan yang tersisa. Meski energi Adan sudah hampir mencapai overload kosmik, namun Adan tetap saja belum mencapai overload kosmik. Menghadapi overload kosmik yang sesungguhnya, mustahil untuk menang. Terlebih pihak lain sedang dalam kemarahan. Energi magis dan murninya berkobar. Meski para bawahan itu tidak mau bertempur dengan overload kosmik, namun sebagai seorang bawahan, mereka cuma bisa patuh pada perintah tuan mereka. Tidak punya pilihan selain bergegas ke depan. Energi magis yang mengerikan meledak di kehampaan. Bang! Gelombang energi menyapu puluhan ribu mil. Langsung meledakkan seorang bawahan. Di hadapan overload kosmik yang sedang marah. Makhluk tertinggi kosmik seperti semut. Bagaimana mungkin? Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Tirza langsung suram. Devan memandang Tirza dengan seringai. Mengatakan, Tirza, kini saatnya memenuhi taruhan kita. Ah, tidak mau. Wajah Tirza langsung pucat karena ketakutan. Sayangnya, Devan tidak merasa kasihan sedikit pun. Langsung menyiksanya. Gergaji besi yang kuat kembali muncul. Memandang gergaji itu, Tirza begitu ketakutan hingga pingsan. Namun Devan langsung membangunkannya. Kemudian, tubuh Tirza berdiri terbalik lagi di kehampaan. Tolong aku sayang, selamatkan aku. Tirza menjerit pada Adan. Sayangnya, Adan saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Segera, semua bawahan tertinggi kosmik dihabisi oleh sang adik dalam kemarahannya. Adan bahkan dicekik. Tepat ketika sang adik hendak meledakkan kepala Adan, energi hitam muncul dari tubuh Adan. Segera menyatu jadi wajah manusia raksasa. Memandang sang adik dengan wajah dingin. Kemudian mengatakan, beraninya menyentuh putraku. Aku akan menghabisimu. Memandang wajah raksasa itu, tubuh sang adik bergidik. Kilatan ngeri muncul di matanya. Namun tak lama kemudian, matanya jadi tegas. Dia langsung memukul kepala Adan dengan telapak tangannya. Bang! Kepala Adan langsung hilang. Adapun Tirza, dia menyilangkan kakinya dengan erat. Tidak membiarkan gergaji itu jatuh. Namun dengan lambaian pelan Devan, kaki Tirza dipisahkan dengan mudah. Bersambung.